Siapa? Dibuka kameranya. Oke, Pak. Ini udah langsung kurang, ini tinggal 21 orang. Yuk, kameranya dibuka dulu. Ayo, yang belum buka kamera, silahkan dibuka kameranya. Pasang tampang paling ganteng, paling cantik. Oke, 1, 2. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kalau melihat dari sistem kita ujian proposal kemarin, rasanya batas ujian itu per dosen itu 5 menit kalau tidak salah ya. Maaf kalau saya salah nih. Tapi rasanya batas ujian dengan masing-masing dosen itu 5 menit gitu. Nanti dilihat saja di jadwal ujian itu sudah ada daftarnya. Jam berapa kalian harus menghubungi dosennya, sudah tertera. Dosen pun sudah tahu bahwa batas dia menguji satu mahasiswa ke mahasiswa lain itu ada ininya. Mungkin karena kamu nggak pernah ikut ujian online ya, jadi mungkin agak sedikit tidak paham. Kalau teman-teman yang kemarin ujian proposal, mereka ngalami ujian online, sebenarnya teknisnya kurang lebih seperti ujian online. Bedanya ujiannya sekarang adalah dengan 3 dosen. Kalau kemarin hanya dengan 2 dosen, sekarang dengan 3 dosen. Ya, jadi teknisnya kurang lebih sama dengan ujian proposal. Di jadwal yang akan kita bagi itu sudah tertera jam per jamnya. Jam per jamnya. Jadi si A ngubungin dosen jam berapa, si B ngubungin dosen jam berapa, itu dosennya sudah tahu urutan mahasiswanya. Jadi mahasiswa tidak akan mendahului temannya. Ketika misalnya dia sudah selesai dengan dosen A, lalu dia ke dosen B, dia tidak akan mendahului karena di situ sudah tertera waktunya, waktu ujiannya, gitu. Oke ya? Oke. Ya Pak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Bahwa ujian nanti akan kita laksanakan secara daring. Ujian akan dilaksanakan secara daring. Yang harus diperhatikan teman-teman adalah satu, seragamnya, pakaiannya, ya. Pakaiannya gunakan pakaian pakai baju putih, pakai jas, ya. Tadi Pak Rojak mengizinkan kalau tidak punya jas hitam menggunakan jas alma mater, tapi saya pikir nanti ketika kalian share screen foto atau share foto ujiannya kan malu ya. Maksudnya ada logonya. Kalau pakai jas ujian kan itu lebih baik kalau menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian yang akan menghubungi dosennya, ya, lakukan itu 1 atau 2 menit sebelum ujian kalian mulai. Jadi bisa di WA dulu bapaknya, di Japri, Pak, saya mau ujian dengan Bapak, kalau Bapak sudah siap, izinkan saya telepon gitu. Ya, itu untuk masalah ujiannya. Yang ketiga, untuk distribusi mengenai perangkat ujiannya, teman-teman tunggu informasi saya di hari Rabu. Hari Rabu saya coba ke kampus, kalau kampus tidak terkunci dan saya bisa masuk ke prodi, nanti kita proses di hari Rabu. Jadi nanti kalau tadi Pak Rojak bilang saya yang menentukan, kayaknya saya agak kesulitan menentukan. Takutnya nanti saya menunjuk orang yang rumahnya terlalu jauh dari alamat dosennya, gitu ya. Alamat dosennya. Kalau dosen-dosen yang ada di kampus, kita tidak terlalu masalah. Misalnya Pak Rojak biasanya minta taruh di kampus, tapi nanti dihubungi dulu Pak Rojaknya. Pak, ini berkasnya saya antar ke rumah Bapak atau ke kampus.
yang ada di kampus-kampus itu kan sama kayak ujian proposal kemarin lah. Ya, dosen-dosen ada di kampus itu siapa saja. Di hari Kamis kemungkinan dosen-dosennya sudah ada di hari Kamis ya. Di hari Kamis karena hari Rabu itu masih libur. Di hari Kamis dosen-dosennya sudah ada. Jadi bisa dicek di hari bisa diantar ke dosennya di hari Kamis. Saya infokan jam berapa teman-teman bisa ke kampus untuk mengambil. Nah, untuk yang tadi tanggung jawab per kelompok saya serahkan ke kalian saja. Kalau saya menentukan takutnya nanti salah. Ya, kalian yang udah tahu sekelompok siapa, nanti setelah ini saya share minta Ibu Tri nanti saya tanyakan ke Ibu Tri bisakah di-share jadwal pengujinya kalian. Kalau bisa kan kalian udah tahu nih yang sekelompok dengan kalian siapa, ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ada Pak. Ayo, ada siapa, Pak. Ayo, siapa? Sarifah dulu deh, Sarifah dulu. Bentar Pak. Nyalakan kameranya. Pak, kemarin itu kan berkas saya ada yang kurang ini Pak, halaman balasannya. Nah, terus itu kan saya mau ngeprint tuh. Berarti kan pas mau sebelum mereka berangkat ngebagiin skripsinya, saya tuh mau masukin dulu Pak itunya. Lampiran yang ketinggalan itu. Oke, teman-teman. Ini saya baru ngecek kemarin ya, ternyata rata-rata di skripsi kalian tidak ada surat balasan dari perusahaan, dari tempat penelitian. Ya, iya Pak. Karena kondisinya begini, siapkan saja suratnya, ya, tidak perlu diantar ke kampus, kalian harus pegang itu. Jadi pada saat nanti mau penjilitan, pastikan surat itu sudah ada, ya, surat balasan tempat penelitian. Karena ternyata setelah dicek banyak sekali yang tidak ada, hampir rata-rata tidak melampirkan surat balasan, ya, hampir rata-rata tidak melampirkan surat balasan. Jadi yang belum melampirkan, disiapkan saja suratnya. Jadi nanti pada saat kalian pada saat kalian akan menyerahkan berkas untuk penjilitan skripsi, suratnya sudah ada. Jangan sampai tidak ada, ya. Karena gini, seperti Pak Rojak tadi bilang, waktu kalian ke waktu yudisium itu tanggal 31. Waktunya pendek. Sedangkan skripsi itu adalah syarat mutlak yang diminta di BAU, bahwa kalian sudah selesai skripsinya. Kalau tidak, di BAU tidak akan diproses. Nah, kalau yang kita laksanakan di Prodi selama ini, kalau kalian jilidnya ke Prodi, jilidnya lewat Pak Pri, nanti Pak Pri akan berikan surat keterangan. Kalau seandainya ini ketika nanti mau daftar yudisium, ternyata kalian masih dalam proses perbaikan, gini aja, bayar penjilitannya ke Pak Pri, minta surat keterangannya, biar kalian pegang dulu surat keterangannya, sehingga kalian bisa daftar, ya, sehingga kalian bisa daftar untuk ujian, untuk yudisium, karena waktu yudisiumnya pendek. Ya, kecuali kalian sudah selesai, nah kalian bisa kumpulkan itu skripsinya bukti penyerahan skripsinya ke BAU. Tapi kalau tidak ada dan kalian belum selesai, bahkan belum masuk penjilitan, masih revisi dan segala macam, kalian bayar ke Pak Pri, minta Pak Pri surat pernyataan bahwa kalian dalam proses penjilitan skripsinya, supaya kalian tidak terkendala pada proses yudisium. Ya. Jadi surat balasan penelitiannya disiapkan sehingga nanti pada saat penyerahan ke Pak Pri itu sudah ada, ya. Karena setelah saya cek, saya baru ngeh nih bahwa teman-teman tidak melampirkan surat balasan penelitian. Padahal seingat saya di buku panduan tuh udah jelas tuh balasan penelitian ada dan segala macam, ya. Sarifah paham ya? Iya Pak, paham. Karena kemarin waktu minta itu ownernya memang katanya nggak usah deh digituinnya Pak. Jadi ya, saya nggak buat. Itu wajib ya, perhatikan itu wajib. Karena kalau tidak ada itu, maka skripsi kalian tidak dianggap gitu. Skripsinya tidak sah. Bahwa nanti bisa dianggap bahwa skripsinya palsu karena tidak ada balasan dari tempat penelitian. Diusahakan untuk dapat surat penelitian dalam waktu cepat karena waktu kalian hanya 8 hari. Ya, paling tidak mungkin selesai ujian hari Jumat, hari Senin berikutnya udah bisa kalian proseskan di tanggal 26 itu. Udah diurus tuh surat balasan penelitiannya itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak. Ya, silakan. Yang tadi mengenai teknis saja Pak. Sebenarnya kan kita ini kan sudah 3 gelombang nih Pak. Sedangkan gelombang yang pertama, gelombang kedua itu kan yang seperti saya tanyakan tadi itu kita nggak tahu nih Pak. Kita ini sama siapa-siapa aja yang kita mau antarkan nih Pak. Ya, makanya ya, gini. Makanya kan saya bilang, kalau pembimbing 1 kalian paham kan? Iya. Pembimbing 2 paham kan? Paham. Nah, berarti kan kalian tahu kelompoknya siapa. Yang satu kelompok dengan kalian kan tahu siapa.
Kan seingat saya di setiap bimbingan itu ada grupnya toh. Ya benar Pak, benar. Kan ada grupnya tuh di setiap itu. Ya kompromilah di dalam grup itu gitu loh. Nanti teman-teman yang dapat penguji tiga misalnya Salvator nih, pembimbing 1 siapa? Pak Madianur Pak. Pak Madianur. Pembimbing 2? Pak Saiful. Pak Saiful. Tiba-tiba pembimbing 3-nya Ibu Tri misalnya. Kan tidak tahu nih. Nanti yang pembimbing 3 sudah saya titipkan dengan anak-anak yang pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya Ibu Tri. Jadi kalian cuma cukup kompromi yang satu kelompok di di pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu. Nanti yang tanggung jawab siapa di bimbingan tadi Pak Madianur yang satu kelompok dengan kamu, siapa yang tanggung jawab untuk nanti ngambil ke saya dan menyerahkan ke Pak Madianur. Cukup satu itu saja. Nanti yang di pembimbing 2 Pak Saiful, siapa yang nanti dengan Pak Saiful yang tanggung jawab gitu. Kan di Pak Saiful rasanya hanya bertiga kah yang ujian? Kan tahu aja tuh 3 orang siapa, tambahannya 1 mungkin atau 2 orang dari penguji 3. Nah, yang penguji 3 akan saya langsung titipkan. Jadi kalian yang penguji 3 tidak perlu khawatir bahwa skripsi kalian tidak sampai, karena kita udah pastikan di pembimbing 1, pembimbing 2 yang sudah ada orangnya itu ada sudah yang menentukan siapa yang tanggung jawab. Makanya nanti kalau jumlah dosen kita yang uji itu ada 25, maka ada 25 anak yang tanggung jawab terhadap satu kelompok skripsi. Paham ya? Paham Pak. Paham, oke. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Yuk, silakan. Dibuka kameranya. Baik, Assalamualaikum Pak. Saya Adel dari 8B. Yang saya ingin tanyakan, gelombang 1 dan gelombang 2 ujian skripsi itu kan ada sesi foto untuk ijazah ya Pak? Ya. Nah, untuk di gelombang 3 yang secara online ini bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Oke. Nanti untuk sesi foto terpaksa kita jadwalkan belakangan. Apakah nanti kalian foto pada saat gelombang keempat yang terakhir ujian, ataukah nanti setelah PPKM ini dicabut, baru kita jadwalkan untuk kalian foto. Karena yang pasti selama PPKM kita tidak bisa melakukan aktivitas di kampus, apalagi melaksanakan ujian, terus foto dan segala macam. Makanya ujian kali ini harus kita laksanakan dengan online, karena kemarin ketika ujian kedua ternyata mahasiswa yang ujian bukan banyak sekali sih, memang banyak itu yang membawa orang luar masuk ke dalam kampus, sehingga pada saat ujian kedua itu ramai sekali. Nah itu di masa normal itu tanpa PPKM, apalagi di PPKM kita sekarang, kita tuh diawasin, dan kalau kita bikin kegiatan kita harus izin dengan Satgas. Makanya diputuskan untuk gelombang ketiga mau tidak mau harus online daripada kita tidak ujian, karena supaya bisa cepat yudisium gitu. Nah, untuk fotonya kapan? Nanti kita jadwalkan kembali apakah selesai PPKM dicabut ataukah nanti mengikut pada saat gelombang 4 ujian. Gelombang 4 itu ujiannya kapan? Perkiraan itu Agustus, karena Oktober kalian wisuda, maka Agustus itu adalah gelombang terakhir ujian skripsi. Jadi kalian yang masih ada teman-teman yang satu kelas, satu kelompok, satu geng yang belum ujian skripsi, ayo coba dimotivasi teman-temannya untuk juga ikut ujian, ngikuti kalian nih. Karena kasihan kalau sampai ketinggalan. Gitu. Karena Agustus itu sudah ujian terakhir dan itu tidak akan dilaksanakan berkali-kali. Ya. Oke, Adel paham ya? Nanti jadwalnya kita jadwalkan kembali ataukah nanti mengikut di gelombang keempat. Kalau dengan kasus kamu yang akan ada kegiatan di kampung, nanti bisa saja apakah fotonya belakangan, ya, fotonya belakangan. Yang penting nanti kita komunikasikan dengan tukang fotonya, bagaimana teknisnya. Selamat siang Pak. Oke, siang, silakan Dedi. Ini Dedi Pak. Dibuka kameranya dulu ya. Oke. Ya. Yuk. Sorry. Sebenarnya maaf mengganggu. Ini maksud saya, tadi kan saya ada live meeting tadi Pak. Soalnya tadi kan mau ada keluar sebentar tadi. Terus mau tanya, ini yang orang yang mau ditunjukkan sebagai penanggung jawab ini boleh dibagikan secara langsung di sini aja Pak gitu. Saya belum melihat, kan Ibu Tri baru share ke saya nama-nama per kelompoknya itu. Jadi saya belum melihat dengan jelas siapa-siapanya. Kan yang saya tahu yang pasti gini, kalian itu punya grup WA, silahkan kompromi di grup WA dulu. Yang ujian sama-sama nih siapa nih? Kompromi saja dulu di situ. Nanti kita sebutkan di list saja nanti di mana di grup ujian gelombang ketiga ya, di list misalnya gini, yang tanggung jawab dengan yang tanggung jawab dengan Pak Sur siapa,
yang tanggung jawab dengan Pak Komar siapa kan gitu, tahu sudah nih. Ya, Pak. Pokoknya intinya pembimbing 1, pembimbing 2 siapa gitu. Itu saja. Yang gelombang yang penguji 3 nggak usah. Karena udah pasti yang penguji 3-nya kita titipkan ketika namanya sama dengan dosen pembimbing 1 atau pembimbing 2. Pembimbing 2 ya. Oke. Ya, nanti di list saja, di list saja di grup itu. Di grup. Tinggal teman-teman kompromi dulu nih yang satu grup bimbingan. Siapa yang tanggung jawab? Kan bisa saja gini, ketika saya minta di hari itu orang yang saya tunjuk misalnya ternyata tidak bisa. Kan gitu, orang yang saya tunjuk tidak bisa. Nah, yang paling tahu adalah ketika kalian kompromi sesama kalian udah bisa nentuin nih siapa yang bisa. Perkiraan jam 5 datang ke kampus di hari Rabu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kalau nanti ada hal-hal setelah ini yang baru teringat, oh ada yang mau ditanyakan, silakan saja nanti kita bahas di grup ya. Dibahas di grup. Tapi kalau tidak penting untuk ngobrol di grup, tolong jangan ngobrol supaya informasi yang ada di grup tidak hilang nantinya. Ya. Oke. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Yeah.